理したんじゃないですか、これ。警察幹部と愛人の間に生まれたその神楽ルミと安藤君のために神楽ルミと警察幹部と愛人の間に。Film diawali dengan memperlihatkan Kagura serta Rumi yang sedang menyambut para tamu dalam acara peletakan batu pertama cabang perusahaannya. Setelah selesai menyambut tamu, Kagura kemudian segera meninggalkan acara dan menyuruh istrinya Rumi untuk tetap menyambut para tamu. Namun beberapa menit setelah Kagura pergi, Saimon pun datang. Saimon saat itu menemui Rumi dan memperkenalkannya dengan seorang pemuda bernama Ando. Ando merupakan seorang desainer baju wanita dan dia membutuhkan investor untuk bisa mendanai proyeknya mengembangkan baju-baju wanita yang telah ia buat. Bersamaan dengan itu, Ando pun segera mendekati istri Kagura, yaitu Rumi, karena dia berkeinginan agar selain Saimon, Kagura Estelle juga mau untuk berinvestasi pada dirinya. Setelah mendengarkan cerita Ando, Rumi pun berniat membantu Ando untuk berinvestasi pada bisnisnya itu. Dan keesokan harinya pun tiba. Saat ini Rumi, Ando, dan Saimon berkumpul di rumah Saimon untuk menunggu kedatangan Kagura yang telah dihubungi oleh Rumi. Namun ketika Kagura muncul, Kagura tanpa basa-basi mengatakan bahwa dia tidak tertarik berbisnis di bidang fashion dan dia pun menolak untuk berinvestasi pada Ando. Setelah Ando ditolak oleh Kagura, kini Ando merasa gagal. Namun Rumi yang ternyata sudah merasa nyaman dengan Ando berusaha untuk menghibur Ando hingga Ando pun dapat tersenyum kembali. Scene pun berganti. Saat ini memperlihatkan Rumi yang sedang berolahraga malam bersama para berondong tercintanya. Namun ketika olahraga malam itu berlangsung, Rumi malah selalu membayangkan wajah Ando yang menurutnya candu dan menggairahkan. Di sisi lain, anak Kohei, Mira, saat ini sedang berjalan-jalan di pasar ikan. Ketika sedang melihat-lihat ikan, tiba-tiba Mira terjatuh akibat kesenggol oleh pedagang pasar. Melihat Mira yang sedang kebasahan akibat terjatuh, Shinichiro pun segera membantu Mira dengan membawakan Mira sebuah handuk kecil. Dan pada saat itu, Mira dan Shinichiro pun mulai berkenalan dan kemudian mereka pun mulai akrab. Scene pun berganti. Kali ini memperlihatkan Rumi yang baru pulang ke rumah. Dan di dalam rumah, Kagura sedang menunggu kedatangan istrinya itu sambil merokok dengan emosi yang meluap-luap. Kagura pun berkata kepada istrinya bahwa dia mendapatkan informasi mengenai istrinya yang telah mentransfer 10 juta yen kepada seseorang. Yang ternyata 10 juta yen itu telah ditransfer oleh Rumi kepada Ando. Mengetahui fakta itu, Kagura pun mengamuk dan menghina-hina istrinya, sehingga membuat Rumi lemas dan menangis hingga meninggalkan rumah.
二度と俺の金手出すんじゃねえ。Di luar rumah, Rumi yang sedang sedih-sedihnya ternyata mendatangi Ando. Dan Ando pun yang melihat Rumi dalam keadaan yang terpuruk berusaha untuk menghibur Rumi. Hingga pada akhirnya hal terlarang pun terjadi pada mereka berdua, di mana saat itu mereka mulai bermantap-mantapan. Namun naasnya ternyata Ando adalah anak dari Rumi dan Kohei yang dulunya ingin dibunuh oleh mereka berdua. 安藤幹事はまた女は嘆き悲しんだろう。安藤幹事は Scene pun berganti. Saat ini memperlihatkan Mira dan Shinichiro yang setiap harinya semakin akrab. 祖父が味方してくれてるので父も断念してございました。 Di sisi lain, ketika Mira pulang ke rumah, ternyata ayahnya Kohei telah mendatangkan calon suami untuk Mira. Melihat calon suaminya itu, Mira tampak kaget dan syok karena ternyata saat ini dia mulai menyukai Shinichiro, si penjual ikan. Namun karena melihat ekspresi senang ayah serta ibu tirinya, Mira berusaha untuk terlihat senang dan bahagia menyambut calon suaminya itu. Setelah berbincang-bincang cukup lama, kini di rumah tinggallah Mira dan calon suaminya itu. Mira berusaha keras menjamu calon suaminya, tetapi tiba-tiba bel rumah berbunyi. Mira yang mengetahui ada tamu pun segera membukakan pintu. Dan ternyata yang sedang datang bertamu adalah Shinichiro. Saat itu Shinichiro datang untuk membawakan hadiah ikan hias kepada Mira. Tetapi meskipun Mira telah menyukai Shinichiro, dia terpaksa harus menolak pemberian Shinichiro dan mengusir Shinichiro keluar dari rumahnya. Karena saat ini calon suaminya telah berada di dalam rumah. 家庭教師をしてくれていた人でした。一番に考えてそうしてくれたんです。 Setelah mengusir Shinichiro, Mira pun segera masuk ke dalam rumah. Namun tiba-tiba Mira berteriak ketakutan. Shinichiro yang mendengar teriakan histeris dari Mira pun segera bergegas masuk ke dalam rumah. Dan betapa kagetnya Mira dan Shinichiro karena mereka melihat calon suami Mira telah terbaring tak berdaya di lantai. Melihat itu mereka segera membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit ayah serta ibu tiri Mira juga datang dan mereka segera menanyakan keadaan calon suami Mira kepada dokter. Dan dokter pun berkata bahwa calon suami Mira kini telah meninggal. Scene pun berganti dan saat ini memperlihatkan ibu tiri Mira yang seolah-olah kelihatan baik di dalam rumah. Namun ternyata dialah yang merupakan pembunuh ibu kandung Mira serta yang membunuh calon suami Mira saat itu. Karena dia hanya ingin warisan dari kakek Mira, Hirumi Teikichi. Dan bersamaan dengan itu, film pun bersambung coy. 一番の